Hari ini wisata Taman Mini Indonesia Indah kembali dibuka secara terbatas untuk umum setelah dilakukan revitalisasi sejak awal Januari tahun ini. Lalu bagaimana antusiasme pengunjung di sana? Kita akan langsung bergabung dengan reporter MGN Sisilia Sinabariba langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Selamat siang Sisilia, bagaimana antusiasme pengunjung dengan dibukanya kembali wisata Taman Mini ini? Gema, selamat siang. Antusiasme pengunjung ke Taman Mini Indonesia Indah setelah direvitalisasi dan renovasi ini cukup tinggi. Bahkan tadi ketika kami hendak menuju ke lokasi ini pada pagi hari, kami harus mengantri terlebih dahulu karena memang terjadi kepadatan dan juga meningkatnya pengunjung di pintu masuk, terutama di pintu 3. Karena ini merupakan pembukaan kembali Taman Mini Indonesia Indah setelah menjalani revitalisasi sejak bulan Januari 2022. Ada beberapa hal yang memang ingin dilihat oleh para pengunjung yang sampai di sini, yakni adanya revitalisasi dari sejumlah anjungan provinsi yang ada di sini terlihat lebih baru, sudah dicat ulang dan juga direnovasi. Kemudian adanya penambahan sejumlah fasilitas baru, termasuk dengan semakin luasnya jalur pedestrian yang meningkatkan pejalan kaki, kemudian adanya penambahan jalur sepeda sehingga masyarakat dapat berkeliling Taman Mini dengan menggunakan sepeda mereka. Lalu ada juga penambahan menara pandang sehingga dapat melihat keseluruhan dari Taman Mini, terutama Danau Archipelago dan juga penataan kembali Danau Archipelago. Tentu yang paling menarik adalah adanya perubahan konsep yang signifikan di Taman Mini Indonesia Indah ini, termasuk Danau Archipelago yang kini sudah ditata lebih hijau dan juga lebih ramah lingkungan. Kini Taman Mini Indonesia Indah 70%-nya telah terdiri dari zona hijau, lebih ramah lingkungan, dan 30%-nya masih terdiri dari bangunan termasuk anjungan-anjungan yang ada di sini. Meski demikian, tadi kami melihat juga ada sejumlah saran yang memang disampaikan oleh masyarakat, termasuk masyarakat berharap nanti akan ada penambahan wastafel untuk mencuci tangan dan juga ada kemudahan untuk dapat mengakses tiket. Karena sejauh ini Gema, tiket yang disediakan masih dilakukan secara online, dibeli melalui website Taman Mini Indonesia Indah. Namun tadi beberapa masyarakat atau pengunjung yang kami temui berharap nanti ke depannya tiket ini dapat dibeli secara online maupun secara offline. Untuk saat ini Taman Mini Indonesia Indah masih dibuka secara terbatas untuk umum, maksimal hanya 5.000 pengunjung saja, mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore, dan pembelian tiket dilakukan secara online. Pembukaan secara terbatas ini dilakukan karena pihak dari Taman Mini Indonesia Indah masih terus melakukan evaluasi dan nanti akan menampung aspirasi-aspirasi dari para pengunjung yang datang ke sini, tentunya untuk peningkatan kualitas dari Taman Mini Indonesia Indah. Gema. Ya Cecilia, lalu apa yang membedakan TMII sekarang dengan yang sebelum direvitalisasi? Gema, tentu yang membedakannya adalah ada 4 konsep utama yang kemudian diusung oleh Taman Mini Indonesia Indah sejak direvitalisasi pada Januari lalu. 4 konsep ini, yang pertama adalah green, lebih ramah lingkungan, dilihat dari perubahan signifikan dari zonasinya, 70% sekarang sudah didominasi oleh zona hijau, kemudian penggunaan mobil listrik untuk mobilitas dari para pengunjung yang ada di sini, sehingga kendaraan pribadi tidak dapat lagi digunakan untuk berkeliling, harus stay atau ditempatkan di tempat parkir elevated yang sudah disediakan. Selain konsep green, juga ada konsep smart, artinya sudah berbasis digital untuk pembelian tiket, dan juga ada konsep inklusif, terbuka untuk siapa saja, dari mana saja, termasuk untuk kelompok difabel, sudah ramah lingkungan dan disediakan fasilitas pendukung. Dan yang terakhir mengusung konsep culture, karena memang di sini disediakan ada anjungan-anjungan dari seluruh provinsi di Indonesia dan nantinya dapat menjadi representasi keberagaman dari budaya yang ada di Indonesia. 4 konsep ini ditawarkan kepada masyarakat sejak dilakukan revitalisasi, dan tentunya tidak hanya untuk memberikan hiburan kepada masyarakat, namun juga dapat memberikan edukasi. Tentu yang paling penting selain adanya hiburan di sini, Gema, yang ditawarkan oleh pihak TMII, nantinya juga masyarakat yang berkunjung ke sini juga dapat terus menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sini dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian, Gema. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba atas laporan Anda langsung dari TMII. Selamat kembali bertugas.